Assalamualaikum pemirsa Dialog Jember. Dalam rangka perhelatan Akbar Indonesia atau pemilu pada tahun 2024 mendatang, berbagai partai politik telah mendelegasikan bacaleknya untuk mengikuti ajang kontestasi pemilu pada tahun 2024. Termasuk dalam hal ini adalah Partai PDI Perjuangan, begitu. Nah, oleh karena itu pemirsa, selaras dengan hal tersebut, kami dari JTV Jember melalui program Dialog Jember ini mengundang Mas Widarto, Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Baik, senang rasanya mengundang Mas Widarto ke studio kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, alhamdulillah kabar baik. Baik, Mas Widarto. Mungkin bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat malam seluruh warga Jember dan seluruh masyarakat, terutama calon pemilih pemilu 2024. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan mengikuti pemilu 2024 dengan riang, dengan gembira, dengan keadaban dan kesantunan. Baik, Masya Allah sekali. Baik, Mas Widarto, berbicara mengenai pemilu 2024 ini, pada 11 Mei lalu, Partai PDI Perjuangan telah mendelegasikan 50 bacaleknya dalam ajang tersebut. Nah, uniknya hal tersebut dengan menggunakan becak dan diiringi dengan musik patrol begitu. Itu hal unik sekali. Apakah ada makna terkait dengan itu? Iya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi tepat tanggal 11 Mei tahun 2023 kemarin, PDI Perjuangan dan ini instruksi DPP Partai, jadi seluruh Indonesia untuk diminta mendaftarkan bacaleknya di KPU di tingkatannya masing-masing. Karena kami di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember, maka kami mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Jember. Betul, pada saat pendaftaran kami, seluruh bacalek kami, tepatnya 50 bacalek kami, naik becak begitu ya, menaiki becak. Itu representasi bahwa PDI Perjuangan ini memang partainya wong cilik. Mulai dari anggota kami, struktur kami, bahkan caleg kami pun itu adalah representasi rakyat biasa yang mereka berangkat dari rakyat biasa dan kesehariannya memang bersama rakyat. Jadi tahu betul bagaimana persoalan yang dihadapi rakyat. Dia juga ikut merasakan, jadi ada di tengah-tengah rakyat. Lalu kemudian kami juga diiringi musik patrol. Sebagaimana diketahui, patrol ini sebagai salah satu kebudayaan Jember. Nah, kami ingin pemilu 2024 itu menghadirkan pemilu yang penuh kegembiraan, penuh keadaban dan menampilkan wajah politik yang berkebudayaan. Sehingga pemilu bukan perang begitu, tetapi kita adu gagasan, adu track record apa yang sudah pernah dilakukan oleh partai dan calegnya, begitu juga capres dan cawapresnya. Kita ingin hadirkan itu di tengah rakyat, bukan saling menghujat, saling membuli, bukan itu. Menarik sekali. Baik, Mas Widarto, selain dengan apa yang Anda katakan representasi rakyat biasa dan kedekatan dengan budaya begitu. Nah, dari 50 bacalek, 20 diantaranya adalah dari kalangan perempuan begitu ya. Itu tentu angka yang fantastis dalam kesetaraan gender begitu ya Mas ya. Nah, apakah hal itu adalah salah satu strategi yang telah disusun oleh PDI? Iya, Mbak Aulia, yang pertama sebetulnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, termasuk juga PKPU 10 tahun 2023 itu mengatur keterwakilan perempuan hanya minimal 30%. Dan di PKPU bahkan diatur pembulatannya ke atas bukan ke bawah, sehingga seharusnya kalau di bawah kursinya 7 misalkan di salah satu dapil sebetulnya cukup 2 perempuan. Tetapi PDI Perjuangan Kabupaten Jember menyiapkan bacaleknya, tadi sudah disampaikan dari 50 itu 20 orang adalah caleg perempuan, yang artinya setara dengan 40%. Ini bukan hanya soal menempatkan perempuan untuk memenuhi undang-undang, tapi bagi PDI Perjuangan kita tahu betul perempuan harus ditempatkan pada tempat yang strategis. Perempuan kita harapkan nanti juga akan banyak kader-kader perempuan kami yang jadi wakil rakyat, bukan sekedar menjadi caleg begitu. Sehingga kita siapkan lama Mbak Aulia, jadi teman-teman caleg kita ini tidak begitu saja karena mendekati lalu mendaftar. Kita sudah tata lama, mereka sudah hadir di tengah rakyat lama. Maka kalau kita lihat di bawah itu termasuk di banner-banner, sebetulnya caleg-caleg kita, termasuk caleg-caleg perempuan itu sudah lama kita siapkan di masing-masing dapilnya. Bukan karena mau pendaftaran saja. Jadi kita ingin menempatkan perempuan pada tempat yang mulia, karena sejatinya juga kita tahu statistik penduduk kita, semakin hari semakin perempuan justru lebih banyak dibanding laki-laki.
Betul. Usai pendaftaran 50 bacalek tersebut, saat ini apa yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Mas Widarto? Ya, di PDI Perjuangan sebetulnya sekali lagi kita sudah siapkan lama soal pemilu ini, soal calon-calon caleg kita atau bacalek kita. Jadi bukan tiba-tiba mau mendaftar lalu direkrut banyak orang untuk memenuhi kuota, tidak begitu. Di PDI Perjuangan mereka sudah kita bagi wilayah, sudah kita minta untuk terjun ke masyarakat lama. Jadi kita tinggal meneruskan saja apa yang sudah kita mapping, apa yang sudah kita tata lama terkait dengan strategi pemenangan kita. Jadi mereka harus terus turun ke masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana dia mengkonsolidir kekuatan pengurus, kekuatan simpatisan, anggota, termasuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan hadir di sana. Saya pikir itu, Mbak. Keluhan masyarakat atau memiliki kedekatan dengan masyarakat, begitu Betul. ya, Mas Widarto. Kiranya apa target yang saat ini direncanakan oleh PDI Perjuangan itu sendiri? Ya, tentu target pertama adalah menang. Ya, menang ini dalam arti yang pertama secara nasional kemenangan 2024 adalah hat-trick. Karena 2014 kita menang, 2019 kita menang, dan kalau 2024 insya Allah kita bisa menang lagi, maka ini hat-trick. Tetapi di Kabupaten Jember kemenangan di 2024 ini adalah pemecahan rekor. Kenapa? Sejak pemilu 1955 PDI Perjuangan, bahkan waktu itu masih PNI, di Jember belum pernah menang. Maka kita ingin rebut kemenangan itu agar kalau kita menang lalu punya kekuasaan, sejatinya kekuasaan itu akan kita distribusikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Di dalamnya tentu juga ada keluarga besar PDI Perjuangan. Luar biasa sekali, Mas Widarto, dari apa Terima yang kasih. disampaikan. Baik pemirsa, strategi dari yang telah dipersiapkan oleh PDI Perjuangan ini sangat luar biasa, yakni dengan melihat begitu peluang dari kebudayaan begitu yang tadi sudah direpresentasikan dari musik patrol dan juga tidak menyepelekan transportasi yang lama, yakni becak begitu, karena di situ juga merepresentasikan rakyat biasa dan juga keterlibatan perempuan diperhatikan pula pemirsa. Menarik sekali, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.